Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ibu Nisa. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu lanjut untuk memulai materi hari ini ya. Sebentar ya. Nah, hari ini kita belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1, hewan di sekitarku, pembelajaran 1. Sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional. Selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, guru dapat menjelaskan tentang huruf tegak bersambung dan peserta didik dapat mendengarkan penjelasan dari guru. Yang kedua, disajikan teks bacaan menggunakan huruf tegak bersambung, peserta didik dapat membacanya dengan benar. Yang ketiga, guru dan peserta didik mencari huruf kapital yang ada pada teks bacaan tersebut. Yang keempat, setelah menemukan huruf kapital, peserta didik diminta untuk menulis huruf tegak bersambung dan memperhatikan menggunakan huruf kapital dengan benar. Yang kelima, setelah menulis dengan huruf tegak bersambung, guru menjelaskan panjang dan pendek bunyi, serta mempraktikkan lagu yang berjudul Ayamku. Yang keenam, peserta didik diharapkan dapat memperhatikan panjang dan pendek bunyi. Yang ketujuh, setelah memahami panjang dan pendek bunyi dari lagu Ayamku, peserta didik dapat menandai panjang dan pendek lagu, serta mempraktikkan lagu tersebut dengan mengirim rekaman suara di WA Group. Yang kedelapan, selanjutnya guru menjelaskan macam-macam timbangan serta satuan baku untuk mengukur berat. Dan yang terakhir, peserta didik diminta untuk membuat kelompok untuk menimbang salah satu bahan makanan yang ada di dapur. Langsung saja masuk ke materi ya. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak apa sih huruf tegak bersambung itu? Baik, langsung saja kita bahas bersama-sama ya. Nah, huruf tegak bersambung adalah cara penulisan yang ditulis secara bersambung tanpa terputus-putus. Dalam menulis huruf tegak bersambung, kamu diharuskan menulis kalimat tanpa berhenti, karena tulisannya terus berantai atau saling menyambung. Manfaat menulis tegak bersambung diantaranya dapat melatih motorik, melatih gerakan kontrol, hingga meningkatkan kemampuan berpikir dengan baik. Tulisan tegak bersambung A sampai Z. Bisa dilihat anak-anak, untuk tulisan tegak bersambung huruf A sampai huruf Z seperti ini ya. Ini ada huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, adapun contoh dari tulisan tegak bersambung, ini yang pertama ada contoh pertama, yaitu jika dibaca adalah rajin, pangkal, pandai. Nah, untuk contoh yang kedua, jika dibaca adalah hemat, pangkal, kaya. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, untuk materi selanjutnya yaitu huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus lebih besar dari huruf biasanya. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf pertama nama diri dan sebagainya menghasilkan tulisan yang baik. Perlu diperhatikan penempatan penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital yang pertama pada awal kalimat. Contohnya, kemarin hujan turun deras sekali.
Nah, huruf K, ini huruf K menggunakan huruf kalimat, huruf kapital. Nah, untuk contoh kedua, pada nama bulan dan hari. Bulan Desember tanggal 13 jatuh pada hari Senin. Huruf B ini menggunakan huruf kapital karena terdapat pada awal kalimat. Sedangkan huruf D karena merupakan nama bulan dan nama hari. Contoh selanjutnya yaitu pada nama orang. Ada contohnya kemana Lani pergi? K. Ini menggunakan huruf kapital karena menggunakan huruf kapital karena merupakan nama orang. Bisa dipahami ya anak-anak. Next, Ibu lanjut. Nah, ini ada bacaan yang berjudul Hewan di Sekitarku. Ini menggunakan huruf tegak bersambung dan ada beberapa huruf kapital. Baik, akan Ibu bacakan ya. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Ini ada huruf kapital, huruf L, S, dan L. L ini menggunakan huruf kapital karena terdapat pada awal kalimat. Dan S ini karena menunjukkan nama orang. L ini juga ya menggunakan huruf kapital karena menunjukkan nama orang. Lanjut ya para bawahnya. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. D ini juga menggunakan huruf kapital karena terdapat pada awal kalimat. Next, bunga-bunga bermekaran. B juga merupakan huruf kapital karena terdapat pada awal kalimat. Selanjutnya, tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. T juga menggunakan huruf kapital karena terdapat di awal kalimat. Selanjutnya, tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. T. T ini juga menggunakan huruf kapital karena terdapat di awal kalimat. Next, Lani dan keluarganya memelihara ayam. L ini menggunakan huruf kapital karena terdapat di awal kalimat dan bisa juga nama orang. Dan ini di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. D, huruf kapital karena terdapat di awal kalimat. Next, terakhir, Lani juga memelihara kelinci. L ini menggunakan huruf kapital karena terdapat di awal kalimat. Ya, bisa dipahami anak-anak. Nah, ini nanti Ibu akan membagikan LKPD di WA Group ya. Anak-anak bisa menulis menggunakan huruf tegak bersambung dan memperhatikan penggunaan huruf kapital ya. Kalian bisa tulis ini bawahnya ini ya, menggunakan huruf kapital dan memperhatikan penggunaan huruf kapital. Ini menggunakan huruf tegak bersambung dan memperhatikan huruf kapital. Yang kedua juga di manakah letak kandang ayam Lani? Nah, kalian bisa tulis di kolom bawah ini menggunakan huruf tegak bersambung serta memperhatikan penggunaan huruf kapital ya. Ingat menggunakan huruf tegak bersambung dan memperhatikan penggunaan huruf kapital. Bisa dipahami anak-anak? Nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya di WA Group. Next, selanjutnya. Nah, ini ada lagu Ayamku ya. Didengarkan baik-baik, Ibu akan mempraktikannya. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Kedua kali. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Nah, anak-anak juga bisa dipelajari di rumah ya. Ini sudah Ibu cantumkan link YouTube-nya, jadi anak-anak bisa berlatih di rumah ya dengan menonton di YouTube. Yang linknya sudah tertera ini. Bisa dipahami ya anak-anak. Next, selanjutnya. Nah, dari lagu Ayamku tadi dinyanyikan dengan memperhatikan panjang atau pendek bunyi. Nah, jika bunyi panjang ditandai pendek, ditandai dengan titik besar seperti ini. Nah, kemudian nyanyikan kembali lagu tersebut. Tandai panjang dan pendek lagu tersebut di LKPD ya. Jadi nanti Ibu akan mengirimkan LKPD-nya di grup. Anak-anak bisa tandai bagian lagu dengan tanda seperti ini jika bunyinya panjang, dan tandai bagian lagu dengan titik besar seperti ini jika bunyinya pendek. Nah, nanti anak-anak bisa dioret-oret kertas LKPD ya, di atas teks lirik lagu. Nah, jika anak-anak sudah menandai panjang dan pendek lagu tersebut, anak-anak bisa buat
rekaman suara dari lagu Ayamku tadi, lalu unggah ke WA grup ya. Bisa dipahami kan anak-anak? Next, Ibu lanjut. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan macam-macam timbangan. Nah, ini ada beberapa timbangan. Yang pertama ada timbangan digital, timbangan dajin, timbangan gantung, timbangan duduk, dan timbangan neraca. Satuan baku massa. Satuan baku massa adalah satuan yang sudah diakui secara internasional untuk mengukur massa. Contoh kilogram, kg, gram, gr, ons. Ukuran satuan baku massa antara lain berat 1 kg sama dengan 1000 gram. Berat 1 gram, 1 kilogram, jadikan ons ada 10 ons, berat 1 ons bila dijadikan gram ada 100 gram. Bisa dipahami ya anak-anak? Selanjutnya, di kebun belakang terdapat beberapa daging. Nah, ini untuk mengukur gram bisa menggunakan timbangan seperti ini. Dan untuk mengukur ons, pada alat timbangan tersebut tertulis huruf G. Nah, ini G, KG. G berarti gram, KG berarti kilogram, dan ini ons. Gram, kilogram, dan ons merupakan satuan baku untuk mengukur berat. Next. Dan ini Ibu ada penugasan kelompok ya. Pertama, kalian bisa sediakan alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama ada timbangan telur ya. Timbanglah telur dalam berbagai ton telur sesuai beratnya. Kalian bisa tulis berat bahan makanan tersebut di LKPD. Jadi nanti Ibu akan kirim LKPD-nya di WA Group ya. Kalian bisa tulis berat bahan makanan yang ditimbang. Misalkan timbangan pertama ini ada 1000 gram. Kalian bisa tulis 1000 gram gitu ya di LKPD. Nah, timbangan kedua ada 500 gram. Kalian juga bisa tulis di LKPD 1000 gram. Nah, yang ketiga ada 100 gram. Kalian juga bisa ditulis di LKPD ya. Dan jangan lupa di bungkusan telurnya juga kalian tulis berat bahannya. Berat bahan makan tersebut ditulis ya. Bisa dipahami anak-anak? Nah, kita hari ini sudah belajar apa saja sih? Nah, yang pertama kita tadi sudah belajar menulis huruf tegak bersambung dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital. Dan yang kedua kita sudah belajar bernyanyi tentang lagu Ayamku serta memperhatikan panjang dan pendek bunyi. Dan yang terakhir kita tadi sudah berlatih menimbang bahan makanan. Nah, jangan lupa dikerjakan ya anak-anak untuk penugasannya tadi. Apakah ada yang bisa dipahami? Bisa dipahami ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Baik, Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.